Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda gelar rapat koordinasi pelaksanaan PPKM darurat pada sektor industri bersama pengelola kawasan sewilayah Kabupaten Bekasi di ruang rapat Bupati pada Senin 19 Juli 2021. Sebelumnya, rapat koordinasi pelaksanaan PPKM darurat telah dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara virtual pada Jumat 16 Juli 2021 lalu. Hasil rapat oleh Menko Marves tersebut ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bekasi, Ian Priyatna, mengajak agar pihak pengelola kawasan industri untuk saling bekerja sama dalam mengatasi PPKM darurat dari sektor industri. Konsolidasi tentang PPKM darurat yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, utamanya di sektor industri. Ini sebagai tindak lanjut dari rapat virtual meeting kemarin dengan Menko Marves Luhut. Kita kan disorot indeks komposit kita cuma turun minus 4,3. Jadi masih jauh dari kata pusat yang memang ingin mengurangi mobilitas harga, maksudnya dia bergerak juga di sektor industri. Nah, kalau memang itu kan industri sendiri ada yang bergerak di sektor esensial dan kritikal. Kalau yang kritikal memang dibolehkan, kerja full gitu. Bahkan ada hal-hal yang lain lagi. Kalau saya ada liaison officer-nya lah, penghubungan antara mereka dengan kami, dengan kita sehingga pelaporan itu jalan. Jadi kita nggak mengira mereka nggak ada kegiatan gitu. Padahal mereka udah kerja, udah jalan, tinggal pelaporannya aja. Kira-kira gitu. Nanti juga ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Daruto menyarankan kepada para pengelola kawasan industri agar menghimbau kepada para pemilik perusahaan untuk mempunyai izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI, dan juga menganjurkan para karyawan untuk ikut serta vaksinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, terkait dengan penanganan COVID di kawasan, tentu di tiap kawasan industri sudah dibentuk satgas COVID ya di tiap kawasan industri. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan penerapan prokes juga kita sudah mengidentifikasi semua perusahaan yang ada di dalam itu harus wajib menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya lagi dalam kaitannya dengan PPKM darurat ini, itu juga kita memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi itu hanya yang mempunyai IOMKI, baik yang esensial maupun yang kritikal. Itu juga kita pastikan. Kalau yang nggak ada itu kita memang tidak boleh mereka beroperasi. Dan kalau memang mereka masih tetap, tentu dari pemerintah, dari Satgas akan melakukan sidak ke mereka. Ya, kalau yang udah ada IOMKI kira-kira kan memang ada sekitar 80% ya. Selebihnya kan ada yang industri, yang perusahaan yang memang tidak ada IOMKI. Ya, logistik itu kan dikecualikan, tidak perlu ada IOMKI. Tapi perusahaan-perusahaan lain ya yang tidak masuk kategori sesuai dengan aturan PPKM yang memang tidak boleh beroperasi. Kemudian juga terkait dengan vaksinasi juga sudah berjalan, baik yang program maupun yang gotong royong. Nah, ini juga sudah sedang berlangsung ya di tiap-tiap kawasan industri dengan fasilitasi dari Polres, dari Korem, dari Kodim, kemudian dari Dinkes, kemudian juga vaksin gotong royong itu sendiri. Sekarang ini kita lagi diskusikan bagaimana ada tempat isolasi mandiri ya yang tersentralisir di Kabupaten Bekasi. Itu adalah inisiatif yang cukup baik, sehingga nanti kita akan support untuk aktivitas isolasi mandiri terpusat tersebut, sehingga setiap karyawan yang terkonfirmasi positif dan tidak bergejala bisa diisolasi sehingga tidak terjadi penularan di tempat tinggalnya. Hasil rapat pemerintah Kabupaten Bekasi bersama pengelola perusahaan industri nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat.
Enda Razik, Newsroom Diskominfo Santi, Kabupaten Bekasi, untuk TV, Wibo Mukti, melaporkan.